Hey, bagi kalian yang pengen menjadi afiliator aplikasi TikTok atau afiliator aplikasi-aplikasi lainnya dan berharap bahwa kalian akan mendapatkan omset ratusan juta di dalam sebulan, tonton video ini sampai habis karena saya akan membuka rahasianya. Saya akan mengupas ini sedetil-detilnya. Kira-kira masih worth it nggak kalau misalnya kalian coba untuk terjun menjadi afiliator TikTok? Saat ini, hari ini juga teman-teman, kira-kira worth it nggak? Dan benar nggak kalian bisa mendapatkan penghasilan ratusan juta seperti para konten-konten kreator yang bikin kelas-kelas berbayar di luar sana dengan testimoni-testimoni yang meyakinkan dengan omset jutaan rupiah per bulan? Kira-kira kalau misalnya kalian nyemplung di bidang yang sama, worth it nggak? Dan apakah kalian akan berhasil? Oke, jadi bersama saya Joshua Hovian, kita akan bahas sama-sama. Nah, jadi afiliator TikTok ini di dalam beberapa tahun terakhir ini lagi sangat-sangat berkembang ya teman-teman, di mana aplikasi TikTok yang dulunya kita kenal adalah aplikasi yang cuma buat joget-joget, tetapi sekarang sudah menjadi social commerce. Sosial media e-commerce. Nah, jadi di aplikasi TikTok ini selain sosial media, kita juga bisa berbelanja ya teman-teman. Jadi bisa dibilang fitur dari TikTok Shop ini sangat-sangat membantu dan sangat-sangat visioner, di mana mereka bisa secara tidak langsung memaksa orang untuk berbelanja. Karena apa? Ketika orang lagi buka sosial media, ya, dia juga lagi buka e-commerce, teman-teman. Jadi setiap ada orang yang lewat di sosial media, itu setelah itu biasanya kalian juga akan ngelihat produk apa lagi. Di aplikasi TikTok sekarang banyak sekali orang-orang berseliweran konten-konten yang sifatnya soft selling ya, teman-teman. Jadi apapun kontennya, ujung-ujungnya juga jualan. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendaftarkan diri sebagai afiliator TikTok, itu juga caranya tidak terlalu sulit ya teman-teman. Dengan followers berapapun, kalian sudah bisa menjadi afiliator TikTok. Tetapi ada step-stepnya. Jadi juga ada fitur-fitur yang bisa dibuka dan juga ada fitur yang dibatasi tergantung dari jumlah followers kalian. Kalau misalnya kalian followersnya masih kecil, di bawah 600, itu kalian sudah bisa jadi affiliate dengan cara mendaftarkan akun kalian menjadi afiliator TikTok dan kalian bisa share link yang ada di TikTok Shop, teman-teman. Jadi setiap produk kalian bisa share linknya. Jadi komisinya bagaimana? Komisinya nanti adalah ketika link yang kalian share dibuka oleh orang lain dan orang lain belanja di situ. Di situ nanti komisinya tergantung dari seller ya teman-teman. Jadi ada seller yang memberikan komisi macam-macam, mulai dari 1%, terus biasanya itu rata-rata ada 5% sampai dengan 10%, dan ada yang 15% mungkin ya paling tinggi teman-teman. Tapi rata-rata kalau yang saya lihat biasanya antara 5 sampai dengan 10%. Nah, komisi seperti itu cukup gede ya sebenarnya dan cukup menjanjikan kalau misalnya kalian memiliki basis massa yang besar teman-teman. Nah, jadi intinya kalau misalnya kalian followersnya masih di bawah 600, ini berbicara aplikasi TikTok ya teman-teman. Kalau followers TikTok kalian masih di bawah 600, maka kalian affiliate-nya baru bisa untuk share link. Nah, lalu berikutnya, level berikutnya adalah ketika followers kalian itu di atas 600 teman-teman. Jadi ketika followers kalian di atas 600, kalian sudah bisa bikin showcase sendiri. Jadi showcase itu nanti ada tab-nya sendiri ya teman-teman di dalam profile kalian. Jadi ada tab sendiri, itu namanya showcase. Dan showcase itu bentuknya itu kayak etalase. Jadi ya semacam kayak e-commerce gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa menaruh produk-produk yang kalian rekomendasikan di situ teman-teman. Nah, jadi nanti kalian bisa kumpulkan tuh apa-apa produk yang kalian mau rekomendasikan. Ketika orang buka profil kalian, maka dia nanti langsung akan bisa melihat showcase kalian teman-teman. Nah, selain itu, selain kalian bisa menaruh produk-produk di showcase kalian, kalian juga bisa bikin konten, dan dimana kontennya itu nanti ada keranjang kuningnya teman-teman. Nah, di keranjang kuningnya itulah akhirnya memudahkan kalian untuk menjual. Jadi setiap kalian bikin konten, nanti kalian bisa memasukkan link keranjang kuning di bawah. Jadi kalian bisa langsung jualan atau kalian bisa soft selling. Nah, contoh soft sellingnya. Jadi by the way, kalau misalnya kalian mendengarkan vlog ini dengan suaranya yang cukup jernih, karena saya lagi menggunakan mikrofon dari Boya teman-teman. Kalau misalnya kalian suka dengan suara vlog yang seperti ini, kalian juga bisa pakai
pakai mic yang saya gunakan saat ini ya teman-teman. Kalian bisa cek di keranjang kuning di bawah. Nah, contoh soft selling seperti itu ya teman-teman. Tapi ada juga beberapa orang yang langsung hard selling. Jadi kontennya di dalam profilnya itu semuanya langsung jualan. Wah, produk ini, habis itu langsung dijelaskan. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau affiliate di aplikasi TikTok. Berikutnya kita akan berbicara kisi-kisi atau tips dan trik dari orang-orang yang sudah berhasil menjadi afiliator besar di aplikasi TikTok, teman-teman. Lalu, apa rahasia dari mereka? Jadi, rahasia mereka adalah yang pertama, konsistensi, teman-teman. Karena kalau misalnya di aplikasi TikTok itu sangat-sangat perlu untuk konsisten. Jadi, kalian harus tahu sehari kalian harus berapa kali upload. Usahakan dalam satu hari minimal kalian 1 kali upload, teman-teman. Karena algoritma TikTok itu sangat-sangat berbeda ketika kamu aktif dan kamu tidak aktif, teman-teman. Kalau misalnya kamu aktif, maka kamu akan terus masuk ke dalam page for you, teman-teman. Jadi kalau misalnya di page for you itu konten kalian akan lebih sering dilihat oleh orang-orang yang random ya, teman-teman. Jadi kalian akan menjangkau audiens di luar dari followers kalian. Tapi kalau misalnya kalian jarang upload, maka konten-konten kalian juga tidak akan disebarkan oleh aplikasi TikTok, teman-teman. Nah, salah satu hal yang cukup sulit juga, teman-teman, tidak hanya berbicara tentang kuantitas, tetapi TikTok juga sangat menghargai yang namanya kualitas, teman-teman. Jadi, peraturan di dalam membuat konten biasa dengan konten yang ada produknya itu sangat-sangat berbeda. Kalau misalnya konten biasa, kadang mungkin kalian nge-stitch ada gambar orang lain, atau footage dari orang lain, atau meme dari orang lain, itu masih oke, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian bikin konten untuk produk, itu kalian benar-benar harus konten yang original, teman-teman. Jadi konten yang asli. Karena kalau misalnya kontennya tidak asli, maka biasanya for you-nya, persentasenya akan kecil sendiri. Kalau misalnya persentase for you-nya kecil, tandanya konten kalian tidak di-boost sama TikTok atau tidak direkomendasikan oleh TikTok. Karena akan terdeteksi adanya duplikat, teman-teman. Jadi selain musiknya juga tidak boleh musik yang ada copyright-nya, videonya juga harus benar-benar video yang original. Bahkan untuk cuplikan-cuplikan meme saja itu tidak bisa ya teman-teman, karena itu tadi mereka sangat menghargai original konten, karena ini juga menyangkut brand atau merek yang produknya kalian tautkan di dalam konten kalian. Nah, lalu kita masuk ke tips nomor 2, bagaimana para afiliator TikTok itu bisa berhasil, teman-teman. Mereka memiliki konten yang menarik. Jadi bagaimana cara membangun konten yang menarik itu sudah lazim dan udah banyak sekali dibahas oleh para konten-konten kreator yang ada di luar sana ya teman-teman. Jadi kalian harus tentukan niche market kalian dulu. Jadi kalau misalnya kalian bikin akun, kalian harus tahu kalian mau mengincar segmen market apa nih. Kalau misalnya kalian nanti pengen nge-reviewnya selalu membahas tentang gadget, ya usahakan kalian membahas tentang gadget terus. Kalau misalnya tentang fashion, ya tentang fashion terus. Kalau misalnya tentang elektronik, ya elektronik terus. Sehingga nanti kalian akan membentuk niche audience kalian masing-masing, teman-teman. Sehingga lebih gampang bagi kalian untuk menjual barang atau produk ke depannya. Nah, selain itu, untuk membuat video yang menarik, kalian juga harus memiliki hook di awal video. 1-3 detik itu harus ada hooknya ya, teman-teman. Cuma kalau misalnya kita adalah netizen dari Reels, biasanya kan hooknya kalian bisa menggunakan alternatif dari meme-meme yang ada atau meme-meme yang viral ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk affiliate TikTok, usahakan kalian membuat hook yang original juga, teman-teman. Jadi usahakan 1-3 detik awal itu kalian membuat konsep yang benar-benar bisa menarik orang, teman-teman. Bisa menarik orang tuh bisa berbicara tentang orang itu jadi penasaran, orang itu jadi marah, atau tiba-tiba orang itu jadi sedih ya, teman-teman. Karena hook yang baik itu bisa mengikat emosional para penontonnya. Nah, lalu poin ketiga, teman-teman, kalian harus punya identitas, teman-teman. Jadi ini nggak kalah pentingnya. Boleh nomor 1 dan 2 tadi kalian punya skill segala macam ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya identitas, orang akan cepat bosan. Karena orang ngerasa
kontennya gitu-gitu aja, atau kontennya sama nih gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya identitas, kalian akan lebih mudah masuk ke dalam pikirannya orang dan kalian akan lebih mudah untuk diingat, teman-teman. Bahkan saya pernah lihat konten kreator yang kameranya itu buluk, teman-teman. Kameranya buluk, tapi viewsnya itu banyak, bukan main, teman-teman. Jadi saya pernah lihat ini lucu banget sumpah. Jadi dia ini lagi nge-live, live-nya dia itu kameranya blur banget. Jadi dia ini jualan kaos-kaos di belakangnya itu nggak kelihatan sama sekali, teman-teman. Bayangin, orang jualan di live, kameranya buluk, barang dagangannya nggak kelihatan, tetapi yang nonton, teman-teman, itu lebih dari 1.000 viewers. Gila nggak? Gila. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal, teman-teman. Jadi kalau misalnya saya lihat ya, teman-teman, kan saya penasaran juga. Ketika saya penasaran, ini live apaan sih? Kameranya buluk banget gitu. Tapi tanpa saya sadar, saya itu ngeklik dan saya itu masuk. Dan tanpa sadar saya itu komen, teman-teman, tanya, "Kak, ini kameranya kok burem banget ya?" Dan saya scroll komenannya itu juga, wah, macem-macem, teman-teman. Bahkan banyak yang menghina daripada yang bertanya, teman-teman. Wah, ini kamera buluk. Wah, ini kamera kentang. Wah, ini kamera apa? Tapi sadar nggak kalian? Ketika kalian merespon orang lagi live seperti itu, kalian masuk, lalu kalian berkomentar, itu sama saja kalian memberikan respon engagement. Dan ketika ada engagement di dalam suatu konten, maka konten itu akan naik dan konten itu akan viral, teman-teman. Jadi bayangin aja, itu adalah identitas. Makanya ketika saya ngeliat profilnya, ternyata followersnya udah gede dan saya yakin pasti juga penghasilannya lumayan. Tetapi karena dia tahu bahwa kamera yang buluk itu bisa mendatangkan viewers dan mendatangkan orang-orang, dia tidak pernah upgrade kameranya sama sekali, teman-teman. Gokil nggak? Gokil banget. Jadi itu adalah namanya identitas ya, teman-teman. Ada keunikan dari diri kamu. Lalu ada lagi nih contoh yang cukup menarik juga. Jadi ada seorang bapak-bapak, dia adalah seorang pensiunan yang udah sepuh, udah usia lanjut, teman-teman. Tetapi dia tuh masih semangat di dalam ngonten. Bahkan dia ngonten itu, produk-produk yang dia review, itu adalah produk yang sehari-hari dia pakai, dia gunakan. Coba kalau misalnya kita sebagai afiliator, wah, kita gengsi dong. Pasti kita akan nge-review produk-produk yang sifatnya ya jarang dibeli orang, atau produk yang mahal, atau produk yang berkualitas, supaya nggak banyak orang bisa nge-review. Mungkin mindset kita seperti itu ya, teman-teman. Jadi kayak misalnya ya kita nge-review gadget, nge-review barang elektronik, nge-review fashion, segala macam. Tetapi si bapak-bapak pensiunan ini nih, dia itu cuma nge-review barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ya sabun colek, ya sabun batangan. Habis itu dia juga nge-review minyak goreng, direview, teman-teman. Bayangin, minyak goreng, shampoo. Aduh, udah kameranya itu ala kadarnya ya, teman-teman. Kameranya ala kadarnya, dia ngomong juga terbata-bata, tapi dia itu cuma modal senyum yang tulus. Senyum tulus sambil megang produknya seperti ini. Ya, ini ada minyak goreng. Ya, ini ada sabun. Ayo dibeli di Keranjang Kuning. Gitu doang, teman-teman. Bayangin followersnya ratusan ribu. Dan omsetnya, bayangin, ada yang nge-spill omsetnya bahkan sampai puluhan juta. Gila kan? Jadi nggak harus kalian punya gadget atau punya perlengkapan yang canggih segala macam. Yang penting tuh niat dulu. Dan kalian tuh punya keunikan. Kalau misalnya kalian punya keunikan, kalian punya identitas, maka kalian akan lebih gampang untuk diingat orang ya, teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke poin yang terakhir. Nah, poin terakhir ini baru perlengkapan. Kalau misalnya kalian punya dana lebih, kalau kalian punya rezeki lebih, ya pelan-pelan kalian upgrade device kalian, teman-teman. Jadi usahakan supaya kalian juga ada upgrade. Tapi kalian juga harus tahu timingnya kapan kalian waktunya harus upgrade ya, kalian upgrade. Karena saya percaya yang namanya sosial media, yang namanya dunia entertain, itu pasti ada naik turunnya ya, teman-teman. Ada jenuhnya kalau misalnya kita hanya melakukan yang itu-itu saja. Bayangin kalau misalnya tadi live dengan kamera buram ya, teman-teman. Saya aja paling penasaran cuma sekali masuk. Nggak mungkin saya masuk lagi. Nggak mungkin saya menghabiskan waktu untuk nonton live yang kameranya buram setiap hari, teman-teman. Nggak mungkin.
Jadi pasti suatu saat orang tuh pasti juga akan jenuh, akan bosan ya teman-teman. Ketika kalian ngelihat traffic atau performa kalian mulai turun, udah saatnya kalian harus upgrade device kalian teman-teman. Yang terakhir ini adalah gongnya teman-teman. Kalian harus punya mental yang kuat. Kenapa? Karena realitanya kadang tidak semanis janji-janji para konten kreator yang sudah berhasil. Tidak semanis para coaching-coaching atau trainer-trainer atau orang-orang yang jualan pelatihan berbayar di luar sana, teman-teman. Realitanya tidak semanis itu. Jadi kalian harus kuatkan mental kalian, teman-teman. Karena apa? Orang yang berhasil di afiliasi TikTok itu juga persentasenya kecil sekali, teman-teman. Tidak semuanya bisa berhasil di afiliator TikTok, teman-teman. Bahkan teman saya aja ada yang rajin upload, kontennya lumayan bagus, kontennya keren, teman-teman. Dan dia juga konsisten, teman-teman. Bayangin, sehari itu bisa 3 kali upload. Dalam 3 bulan, teman-teman, dia rutin. Setiap hari nggak ada bolongnya dia upload. Kontennya juga bagus dan berkualitas, teman-teman. Tahu nggak penghasilan dia berapa? Dalam 3 bulan, dia bisa menghasilkan 500.000. Jadi kalau misalnya ini dijadikan sampingan masih oke ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian resign demi afiliator TikTok, pikir-pikir dulu teman-teman, yakin nggak kalian bisa dalam 3 bulan cuma kalian dapat penghasilan 500.000? Udah yakin nggak kalian? Karena di dunia hiburan nih ada yang namanya hoki juga ya teman-teman. Nggak semuanya orang bisa berhasil seperti itu. Jadi jangan sampai kita kemakan mimpi-mimpi, kemakan janji-janji para trainer-trainer, kreator-kreator yang udah besar teman-teman. Kenapa mereka bisa besar? Tidak hanya faktor yang saya sebutkan tadi, tidak hanya faktor keberuntungan teman-teman, tapi mereka sudah jalan di luar. Karena penting bagi seorang konten kreator itu juga menentukan timing. Timing itu menentukan segalanya teman-teman. Kalau misalnya dulu mereka awal-awal afiliator, mereka menjadi afiliator awal-awal, ya itu pasti mereka tentu akan sangat terbuka teman-teman. Jadi banyak orang yang follow mereka terlebih dahulu. Tetapi kalau misalnya kalian baru mulai hari ini pengen menjadi afiliator TikTok teman-teman, dan kalian tidak punya identitas keunikan, dan kalian juga tidak semangat, dan kalian juga tidak konsisten di dalam menjalankan konten, bayangin, kompetitor kalian itu jumlahnya jutaan di luar sana, teman-teman. Dan orang yang bisa berhasil affiliate TikTok itu mungkin nggak sampai 10%, teman-teman. Kecil banget, 5% aja itu udah kegedean, teman-teman. Jadi kecil banget orang yang bisa berhasil di affiliate TikTok, teman-teman. Tentu saja kalau misalnya dari TikTok sendiri, kalau menggembar-gemborkan, wah, banyak orang yang berhasil di affiliate TikTok ya. Tentu saja kalau aplikasi pasti bilangnya seperti itu, teman-teman. Pasti yang ditampilkan adalah orang-orang yang berhasil. Tetapi lihat, orang-orang yang gagal itu jumlahnya tidak sedikit, bahkan jauh lebih banyak, teman-teman. Karena goalsnya apa? Goalsnya kalau misalnya konten kreator tadi adalah ketika mereka memperlihatkan, mereka menjual mimpi, mereka menjual harapan kepada orang-orang ini tadi, mereka mendapatkan uang lagi, teman-teman, dari hasil training, dari hasil coaching, dari hasil belajar, buka kelas-kelas. Dan kalau misalnya aplikasi TikTok, mereka mendukung para konten-konten kreator yang seperti ini. Kenapa? Goalsnya adalah supaya banyak orang terjun di affiliate. Kalau banyak orang terjun di affiliate dan mereka tidak berhasil, mereka akan nge-push luck mereka, nge-push keberuntungan mereka dengan cara apa? Ya pasti dengan cara beriklan, teman-teman. Karena dengan iklan dari aplikasi TikTok pasti akan mendapatkan penghasilan. Dan kalian pasti juga akan mendapatkan viewers yang lebih banyak. Tapi belum tentu mendatangkan sales yang lebih banyak, teman-teman. Nah, kendalanya di situ. Kadang kalau kita beriklan di sosial media, kadang viewersnya gede, tetapi yang beli nggak ada. Maunya untung tambah buntung, teman-teman. Nah, jadi kalian harus siap mental ya, teman-teman. Poin terakhir ini sangat penting. Kalian harus siap mental untuk menghadapi realita yang ada, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa, oh, saya sangat-sangat siap mental untuk menghadapi hal-hal yang demikian dan saya maju terus pantang mundur, saya yakin mungkin chance kalian untuk berhasil akan jauh lebih besar ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa, wah ini nggak worth it nih, mending saya kerja aja deh. Kalau saya kerja, saya menambah penghasilan saya dengan freelance hal yang lain, mungkin
saya bisa dapat pemasukan yang lebih besar, teman-teman. Jadi jangan terbuai dengan mimpi ya, teman-teman. Kalian harus tahu dan kalian juga harus punya patokan. Kalau misalnya saya melakukan hal ini, dalam berapa bulan saya harus bisa mendapatkan penghasilan sekian. Kalau misalnya saya nggak mendapatkan penghasilan sekian, berarti ini tidak works dan saya harus beralih kepada hal yang lainnya. Karena di dalam hidup ini, roda terus berputar, ekonomi terus berputar. Kita harus tetap mendapatkan penghasilan, apalagi kalau misalnya kita hidup sebagai tulang punggung keluarga ya teman-teman. Jadi akhir dari sharing ini adalah saya ingin menyampaikan dan saya ingin berdoa kepada teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian tetap berharap kalian mendapatkan rezeki dari affiliate TikTok, ya saya berharap kalian bisa berhasil teman-teman. Dan kalau misalnya saat ini kalian belum berhasil, saya harapkan kalian tetap berlapang dada, jangan menutup segala pintu-pintu kemungkinan. Siapa tahu ada bidang-bidang lain yang mungkin kalian cocok juga teman-teman, dan mungkin rezeki kalian ada di tempat lain. Dan saya juga pengen berdoa bagi teman-teman semuanya, para pejuang nafkah, semoga kalian semua bisa mendapatkan rezeki yang lancar, rezeki yang bagus, apalagi di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini tidak menentu teman-teman. Semoga kalian bisa mendapatkan peluang-peluang kehidupan yang lebih baik. Oke deh, mungkin sekian dulu sharing saya kali ini. Kalau misalnya ada hal yang kurang atau ada opini atau pendapat kalian teman-teman, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa diskusi bareng ya. Saya Joshua Fofian, sampai jumpa lagi di sharing berikutnya. Stay healthy and God bless.